Trenggana alias Tungkalo atau Paterodim. Trenggana lahir pada tahun 1483 dan wafat pada tahun 1546, adalah Raja Demak ketiga, yang memerintah tahun 1521 sampai 1546. Di antara kedua masa tahta tersebut, Demak dipimpin Trenggana atau Paterodim, adik Pati Unus dari Jepara. Trenggana menikah dengan putri dari Bupati Palembang, yaitu Arya Damar, ayah dari Kinsan atau Raden Kusen. Di bawah Trenggana, wilayah kekuasaan Demak meluas sampai ke Jawa Timur. Gelar Sultan yang disandang Trenggana dalam tradisi Jawa sebetulnya belum disandang pada masa itu. Di Jawa, penguasa yang pertama memakai gelar sultan adalah Pangeran Ratu dari Banten. Tahun 1638, negeri Demak merupakan yang terbesar. Kotanya memiliki 8.000 sampai 10.000 rumah. Penguasa negeri ini bernama Paterodim, yang merupakan pate tertinggi di Jawa. Para pate lainnya telah memilih dia sebagai pemimpin. Ayah Paterodim adalah kesatria, yang bijak dalam mengambil keputusan, sedangkan kakeknya berasal dari Gresik. Sebagian mengatakan, kakek Paterodim adalah budak dari penguasa Demak sebelumnya, dan sebagian lagi mengatakan dia seorang pedagang. Paterodim memiliki hubungan erat dengan para penguasa lainnya, karena semua putri dari ayahnya dan kakeknya menikah dengan pate-pate di Jawa. Paterodim bahkan telah menaklukkan Palembang, Jambi, Kepulauan Monombi, dan banyak pulau lainnya. Penaklukan ini diawali dengan penaklukan Tanjung Pura terlebih dulu, sehingga yang lain pun tunduk kepadanya. Ayah Paterodim dulu memiliki 40 jung, namun Paterodim hanya memiliki kurang dari 10 jung. Ia terlalu berserah kepada selir-selirnya, sehingga negerinya pun jatuh ke dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Bahkan, jung yang tersisa itu pun telah terbakar di Malaka, saat membantu Pate Unus menyerang negeri itu. Paterodim memiliki banyak prajurit. Paling tidak ada 30.000 di Jawa dan 10.000 di Palembang. Ia terus-menerus berperang melawan Guste Pate dan Pate Tuban. Ia telah kehilangan banyak orang akibat perang, sehingga dilanda kemiskinan, sehingga harus memohon perlindungan dari Malaka. Jika tidak meminta perlindungan Malaka, ia akan benar-benar bangkrut, karena tidak dapat menjalankan perdagangan apapun. Selama 3-4 tahun, ia sudah sangat payah dan harus benar-benar menjadi bawahan Malaka. Itu semua demi kebaikannya sendiri. Rakyatnya banyak yang pergi meninggalkan dirinya, karena mereka tidak bisa mendapatkan barang-barang dagangan sesuai kebutuhan. Dulu, Paterodim mengangkut hasil panen dengan jung ke Malaka, dan para pedagang Malaka juga datang ke Demak menggunakan jung. Sekarang ia tidak dapat lagi menjalankan perdagangan tersebut, dan ini membuatnya bangkrut. Apalagi Paterodim dan Pate Unus konon menghabiskan lebih dari 100.000 kruzado untuk membiayai penyerangan ke Malaka. Tidak diragukan lagi, nasibnya kini sedang berada di ujung tanduk.
dan berita ini dibenarkan oleh orang-orang yang tinggal di Demak. Raden Trenggana adalah adik dari Pati Unus, menantu Raden Fatah yang menjadi Raja Demak kedua. Menurut Suma Oriental, ia dilahirkan sekitar tahun 1483. Ia merupakan adik kandung Pangeran Sabranglor, atau Raden Surya, atau Sultan Surya Alam, orang Jepara. Raden Trenggana memiliki beberapa orang putra dan putri. Di antaranya yang paling terkenal ialah 1. Sunan Prawoto, yang menjadi raja penggantinya. 2. Ratu Kalinyamat, yang menjadi Bupati Jepara. 3. Ratu Mas Cempaka, yang menjadi istri Hadiwijaya. 4. Pangeran Timur, yang berkuasa sebagai adipati di wilayah Madiun, dengan gelar Rangga Jumena. Sepeninggal Pangeran Sabranglor tahun 1521, terjadi perebutan tahta antara putra mahkota, antara Surowiyoto atau Raden Kikin dengan Raden Trenggana, putra sulung Trenggana, yaitu Raden Mukmin, alias Mukming, mengirim utusan bernama Surayata, untuk membunuh Pangeran Surowiyoto di tepi sungai sekitar Lasem. Sejak itu, Pangeran Surowiyoto alias Raden Kikin terkenal sebagai Pangeran Sekar Sedaing Lepen, artinya bunga yang gugur di sungai, dan Trenggana pun naik tahta. Pada tahun 1524, datang seorang pemuda dari Pasai, bernama Fatahillah. Trenggana menyukainya, dan kemudian menjadikannya Panglima Kerajaan Demak. Sebaliknya, Fatahillah juga memperkenalkan pemakaian gelar bernuansa Arab, sebagaimana yang lazim dipakai oleh raja-raja Islam di Sumatera. Maka, Trenggana kemudian juga bergelar Sultan Ahmad Abdullah Arifin. Tokoh Fatahillah inilah yang pada tahun 1527 dikirim menyerang Portugis bersama pasukan Cirebon menghadapi Portugis. Kemudian ia berhasil membebaskan wilayah Sunda Kelapa, dan mengganti namanya menjadi Jayakarta atau Jakarta. Upacara pernikahan Fatahillah tahun 1524 dikejutkan dengan berita kematian Sunan Ngudung dalam rangka perang melawan Majapahit. Adapun ibu kota Majapahit saat itu sudah pindah ke Daha, di bawah pemerintahan Girindrawardana. Raja Majapahit ini hanyalah bersifat simbol, karena pemerintahan dikendalikan penuh oleh Patih Udara. Sang Patih juga menjalin persahabatan dengan Portugis untuk memerangi Demak. Akhirnya pada tahun 1527, pasukan Demak dipimpin Sunan Kudus, yaitu putra Sunan Ngudung, berhasil mengalahkan Majapahit. Kerajaan yang pernah berjaya pada masa lalu itu akhirnya musnah sama sekali. Terjadi arus pelarian besar-besaran dari kerabat kerajaan Majapahit. Hal ini disebabkan mereka takut akan dihukum karena dukungan mereka pada Girindrawardana saat ia mengkudeta Brawijaya pada tahun 1478. Tampaknya ibu kota Daha juga mengalami nasib yang sama dengan Trowulan. Hal ini merupakan pembalasan keturunan Brawijaya yang menjadi penguasa Demak atas tindakan Girindrawardana pada saat ia merebut tahta Majapahit. Selain itu,
Tuban juga ditaklukkan pada tahun yang sama. Penguasa Tuban menurut catatan Portugis bernama Patevira, seorang Muslim tapi setia kepada Majapahit. Berita ini menunjukkan kalau perang antara Demak dan Majapahit dilandasi persaingan kekuasaan, bukan karena sentimen antara agama Islam dan Hindu. Pada tahun 1528, Trenggana menaklukkan Wirasari, kemudian Gagelang atau Gelang-Gelang, yang sekarang dikenal dengan nama Madiun. Tahun 1529, menaklukkan Medangkungan atau Blora. Tahun 1530, menaklukkan Surabaya. Tahun 1531, menaklukkan Pasuruan. Tahun 1535, hampir sebagian besar penyerangan terhadap daerah-daerah tersebut dipimpin oleh Trenggana sendiri. Antara tahun 1541 sampai 1542, Demak menaklukkan Lamongan, Blitar, dan Wirasaba, Mojoagung, Jombang, Gunung Penanggungan yang menjadi pusat sisa-sisa pelarian Majapahit, direbut tahun 1543. Kemudian Kerajaan Sengguru di Malang, yang pernah menyerang Giri Kedaton, dikalahkan tahun 1545. Pada tahun 1526, Raja Demak yang diduga adalah Trenggana, alias Tungkalo, telah mengirimkan 1000 pasukan untuk membantu Pangeran Samudera untuk berperang melawan pamannya, yaitu Pangeran Tumenggung, penguasa kerajaan negara Daha terakhir. Kemenangan pun diraih oleh Pangeran Samudera sebagai Sultan Banjarmasin pertama, sedangkan Pangeran Tumenggung diizinkan menetap di pedalaman, yaitu daerah Alai, dengan 1000 penduduk. Pada tahun 1543, Trenggana mengundang Sunan Kalijaga untuk pindah ke Demak. Sunan Kalijaga sendiri sebelumnya membantu Sunan Gunung Jati untuk berdakwah di Cirebon. Beberapa waktu kemudian, terjadi perbedaan pendapat antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Kudus dalam menentukan awal bulan Ramadan. Dalam hal ini, Trenggana lebih memilih pendapat Sunan Kalijaga. Akibatnya, Sunan Kudus kecewa dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Imam Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga diangkat sebagai imam baru dan diberi tanah perdikan di Kadilangu. Berita kematian Trenggana ditemukan dalam catatan seorang Portugis bernama Fernandes Mendes Pinto. Pada tahun 1546, Trenggana menyerang Panarukan dan Situbondo, yang saat itu dikuasai Blambangan. Sunan Gunung Jati membantu dengan mengirimkan gabungan prajurit Cirebon, Banten, dan Jayakarta sebanyak 7.000 orang, yang dipimpin oleh Fatahillah Mendes Pinto bersama 40 orang temannya. Saat itu ikut serta dalam pasukan Banten. Pasukan Demak sudah mengepung Panarukan selama 3 bulan, tapi belum juga dapat merebut kota itu. Suatu ketika Trenggana bermusyawarah bersama para adipati untuk melancarkan serangan selanjutnya. Ada seorang putra dari Bupati Surabaya yang berusia 10 tahun menjadi pelayan Trenggana. Anak kecil itu pun tertarik pada jalannya rapat,
sehingga tidak mendengar perintah Trenggana. Trenggana pun marah dan memukulnya. Anak itu secara spontan pun membalas dengan menusuk dada Trenggana memakai pisau. Sultan Demak itu pun tewas seketika dan segera dibawa pulang untuk meninggalkan Panarukan.